Oke. Kalau jadi standing. Ya. Oke, kita tunggu dulu Kak ya, nggak beberapa orang bergabung dan join dengan live kita. Oke, kita mulai saja ya Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada rekan-rekan Salam JKN. Selamat datang, selamat bergabung di kegiatan BPJS On Air pada sore yang berbahagia ini. Nah, di sore yang berbahagia ini kita kembali menyapa nih rekan-rekan Salam JKN untuk menyediakan atau memberikan informasi terkait dengan seputar penyelenggaraan program JKN. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau perlu sharing session terkait dengan kepesertaan atau penyelenggaraan program JKN, nanti boleh juga ditanyakan melalui kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita respon ya Kak. Dan juga bagi rekan-rekan nih yang sudah join dan bergabung, jangan lupa nih untuk di follow akun Instagram BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lok-Sumawe, akun Salam JKN di Instagram, di TikTok dan juga di YouTube. Dan jangan lupa nih yang sudah bergabung, jangan lupa untuk tap-tap layarnya, ya, serta di-share nih ke teman-temannya, ke rekan-rekan Salam JKN yang lainnya, agar semakin banyak yang tahu ya kan, semakin banyak yang paham terkait dengan penyelenggaraan program JKN. Nah, di sore yang berbahagia ini kita kembali hadir nih dengan nuansa baru, dengan narasumber yang berbeda ya Kak. Tentunya nah siang ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu seputar hak dan kewajiban dari peserta JKN ya kan. Nah, tentunya di sesi kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat tentunya ahli di bidangnya. Nah, sudah hadir di samping saya Kak Jihan Atika. Mungkin boleh Kak diperkenalkan diri dulu ke teman-teman rekan-rekan Salam JKN. Silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zian Atika, saya frontliner dari BPJS Kantor Cabang Lok-Sumawe. Oke, terima kasih Kak. Jadi buat rekan-rekan yang belum tahu, frontliner ini merupakan petugas yang melayani setiap peserta yang berkunjung ya Kak, berkunjung ke kantor cabang. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin pernah datang ke kantor cabang, mungkin tidak asing lagi ya dengan wajah Kak Jihan. Nah, memang Kak Jihan ini yang sangat paham dan tentang pelayanan tentang hak dan kewajiban kepada peserta ya Kak. Nah, di sesi awal Kak, saya langsung masuk saja terkait dengan hak dan kewajiban peserta ya Kak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam hak dan kewajiban peserta, sebenarnya apa saja sih yang menjadi jenis kepesertaan yang ada di program JKN itu sendiri Kak? Iya, silakan, untuk di program JKN sendiri kan kita ada beberapa jenis kepesertaan, yaitu ada PPU, kemudian PBPU BP, dan yang terakhir ada PBI. Untuk artinya sendiri kan kalau PPU itu adalah pekerja penerima upah, itu untuk yang pekerja seperti swasta, kemudian PNS, TNI, Polri itu termasuk ke PPU, pekerja penerima upah. Berikutnya kita ada juga PBPU atau BP. PBPU itu pekerja bukan penerima upah, kemudian BP itu bukan pekerja. Jadi kalau PBPU itu terbagi juga ada tanggungan sendiri, mandiri, yang berbayar, yang kita bayar dan bisa pilih kelas sendiri. Kemudian ada PBPU yang dibayarkan oleh Pemda. Nah, itu juga tergantung beda-beda setiap Pemdanya. Dan BP bukan pekerja itu seperti pensiunan, itu sudah termasuk bukan pekerja. Yang terakhir ada PBI, yaitu penerima bantuan iuran. Yang kalau PBI ini dia dibiayai oleh APBN, dari tanggungan pemerintah pusat. Oke, berarti berarti ada 3 jadi kayak pengelompokan jenis kepesertaan JKN. Mungkin di awal yang tentang pekerja penerima upah ini berarti yang menerima gaji setiap bulannya ya Kak, seperti mungkin pegawai negeri, PNS, TNI, Polri gitu ya Kak, yang memang kepesertaannya sudah memang didaftarkan dan sudah untuk pemotongan iurannya memang langsung dari gajinya ya Kak. Oke, kemudian di kelompok kedua ada PBPU atau pekerja penerima upah. Ini berarti bisa tergolong ke dalam mandiri juga ini Kak ya? PBPU iya, salah satunya PBPU mandiri yang bisa kita daftarkan sendiri ke kantor BPJS dan juga
melakukan pembayaran tiap bulannya dan kelasnya juga bisa dipilih. Oke, berarti ada berapa aja untuk tingkatan kelas dari PBBU sendiri Kak, untuk kategori peserta PBBU? Untuk yang PBPU Mandiri itu ada 3 tingkatan kelas. Yang pertama kelas 1 iuran per bulannya 150.000 per jiwa per bulan. Kemudian di kelas 2 itu 100.000 per jiwa per bulan. Di kelas 3 35.000 per jiwa per bulan. Oke. Itu berarti yang bagi yang rekan-rekan yang mungkin belum terdaftar atau ingin terdaftar sebagai peserta program JKN di segmen mandiri, boleh ya Kak untuk mendaftarkan nanti kalau mau pilih mungkin di kelas 1, di kelas 2 atau kelas 3. Dan juga yang terakhir itu ada PBI atau penerima bantuan iuran. Ini yang paling istilahnya yang merupakan yang paling banyak ya Kak, jenis kepesertaan terbanyak. Di mana memang kepesertaan ini yang iurannya itu memang tanggungan dari pemerintah ya. Karena dia memang ada PBI dari pemerintah pusat dan juga ada PBI dari pemerintah daerah ya Kak, yang atau sebutannya PBBU Pemda ya Kak, PBBU Pemda. Kalau kita di Aceh biasanya sebutnya JKA ya Kak. Namanya. Oke. Nah, bagi rekan-rekan juga nih, kami info juga bagi rekan-rekan yang kami kan sudah menyebutkan nih tadi ada beberapa jenis kepesertaan JKN yang ada di BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN ini. Untuk saya belum tahu nih, mungkin ada rekan-rekan yang belum tahu nih apa sih jenis kepesertaannya gitu kan, ataupun mungkin saya aktif atau tidak nih dalam program JKN. Nah, BPJS Kesehatan tentunya juga memudahkan rekan-rekan dalam mengakses layanan administrasi di BPJS Kesehatan dengan menghadirkan kadang-kadang layanan non tatap muka ya Kak. Kadang-kadang layanan non tatap muka itu biasanya kanal yang disediakan agar memudahkan peserta, jadi tidak perlu harus datang ke kantor ya Kak. Tidak perlu misalnya harus ngantri lama-lama, nanti kan akan dimudahkan. Boleh Kak mungkin di-sharing apa saja sih contoh-contoh jenis layanan tatap muka yang disediakan oleh BPJS Kesehatan? Non tatap muka itu kan kita lumayan banyak ternyata ya. Yang pertama itu ada dari Pandawa. Itu Pandawa itu dari WA yang terpusat. Jadi secara nasional nomor WA-nya itu di 0811 8165 165. Dari untuk layanannya itu bisa mengakses untuk administrasi, kemudian pengaduan dan juga ada informasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecek informasi mengenai BPJS Kesehatan juga bisa dari WA ya. Dari WA tadi, kemudian juga ada dari aplikasi mobile JKN, itu bisa di-download, kemudian nanti diregistrasi sendiri menggunakan NIK, kemudian ada BPJS Call Center di 165, dan yang terakhir di website BPJS Kesehatan. Oke, berarti memang karena kanal layanan non tatap muka yang disediakan ini memang sangat membantu ya. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin sekarang masih belum tahu nih atau belum mau ingin cek status pesertaannya apakah masih aktif atau enggak, itu boleh langsung digunakan, silakan untuk di-download untuk aplikasi mobile JKN, bisa di-download di Play Store untuk Android dan juga App Store untuk yang pengguna Apple. Dan juga kita juga ada kanal layanan tatap muka yaitu Pandawa ya Kak. Pandawa yang bisa diakses oleh rekan-rekan. Mungkin bagi yang ada mungkin yang sedikit yang berkomentar terkait dengan HP saya mungkin sudah tidak bisa lagi nih untuk download aplikasi mungkin karena kuotanya ataupun kapasitasnya RAM-nya sudah penuh. Jadi memang BPJS Kesehatan juga menjawab dengan menyediakan kanal layanan Pandawa ya Kak. Jadi bisa diakses oleh rekan-rekan semuanya di WhatsApp, karena mungkin hampir semua orang ya Kak punya WA untuk informasi dan sebagainya, bisa diakses. Mungkin nomornya juga bisa disimpan, nomornya itu 0811 8165 165 ya Kak. Untuk kanal layanan bisa untuk cek status pesertaan, untuk untuk administrasi ada untuk penambahan anggota keluarga, pengurangan anggota keluarga, juga bisa perubahan FKTP. Kalau yang mau merubah klinik atau puskesmasnya bisa dari Pandawa. Kemudian tadi ada juga informasi mengenai BPJS gitu kan, atau nanti yang terakhir pengaduan juga ada dari WA. Dan juga ada care center di 165 ya Kak, yang dapat diakses oleh rekan-rekan Salam JKN. Oke Kak, nah ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Kak di kolom komentar kita. Kita juga akan coba menjawab beberapa yang sudah masuk nih. Oke, yang pertama nih Kak, mungkin kita bahas langsung dari Kakak atau Bapak nih, Swahibul Wafa, yang bertanya, kenapa aplikasi mobile JKN ini saya tidak bisa
saya tidak bisa dibuka Pak, Bu. Itu gimana Kak? Untuk aplikasinya tidak bisa dibuka, ada kemungkinan terlogout ya, terkeluar dari aplikasinya. Itu ada kemungkinan ada permasalahan atau ada update data. Jadi ada update aplikasi, mohon maaf, update aplikasi jadi terkeluar sendiri. Jadi caranya itu jika passwordnya memang masih ingat, masuk kembali menggunakan nick pesertanya. Tapi kalau misalnya passwordnya lupa password, juga bisa dari menu masuk di bawahnya ada lupa kata sandi. Jadi nanti tinggal lupa kata sandi, ibu atau bapak verifikasi kembali ke nomor HP-nya atau ke email. Nah, jika nomor HP atau email tadi nggak sesuai, belum sesuai, boleh disesuaikan lagi dari WA dulu, dari WA Pandawa disesuaikan kembali. Jika sudah selesai administrasi di Pandawanya, baru kembali ke Mobile JKN untuk ibu update nomor HP dan email sesuai yang telah yang sesuai lah, yang sebenarnya gitu kan. Nanti coba masuk lagi aja. Kemudian jika memang masih masih bermasalah, belum selesai, boleh ke kantor BPJS terdekat untuk kita bantu. Oke. Jadi begitu ya Bapak atau Ibu Sahibul Wafa tadi. Tapi kalau memang untuk kendala dari memang sedang maintenance atau perbaikan, itu kami belum ada informasi, jadi mungkin boleh dicoba secara berkala gitu. Betul. Oke, terima kasih ya Kakak atau Abang nih Sahibul Wafa. Kita lanjut nih Kak. Ada pertanyaan dari Kakak atau Abang Babies. Kak, mau daftarin anak bisa dari aplikasi atau harus langsung ke kantor? Ini mungkin kurang, ini kalau ini anak bayi atau yang memang udah lahir lama. Ya, kita bahas dua-duanya saja kalau enggak. Kalau pendaftaran bayi baru lahir itu harusnya itu bagaimana Kak mekanismenya? Mekanisme pendaftaran bayi baru lahir itu kalau misalnya kepesertaannya mandiri berbayar tadi itu bisa melalui aplikasi Mobile JKN, itu sudah bisa dari aplikasi atau dari WA Pandawa juga bisa. Tapi kalau misalnya bayi baru lahir nih, baru lahirnya itu maksudnya di rumah sakit, itu bisa dibantu dari SIPP. Kita ada aplikasi yang dipakai di rumah sakit untuk pendaftaran bayi baru lahir jika lahirnya di rumah sakit. Kemudian kalau misalnya penambahan anggota keluarga seperti anggota TNI Polri atau swasta atau PNS tadi bisa dari WA Pandawa juga. Dari WA kita ada fitur penambahan anggota keluarga di layanan administrasinya. Karena kalau untuk jenis kepesertaan yang tadi PPU itu biasanya yang menjadi tanggungan itu anaknya cuma sampai 3 orang kan ya. Memang kalau lebih dari itu berarti harus ke mandiri ya kan. Dan ataupun anaknya ini sudah berumur 21 tahun ya kan? Sudah berumur 21 tahun, tapi masih bisa juga dengan menggunakan surat aktif kuliah biasanya dia jika masih kuliah. Sampai usia 25 ya Kak. Oke, kita lanjut. Terima kasih tadi Kak. Kita lanjut dari Bang Al-Fakir nih. Juga berikut ada yang dipin lagi tuh. Oke. Cimiwiwi nih kelihatan. Oke, mungkin boleh Kak Jihan yang langsung. Untuk berikutnya dari user Cimiwiwi. Itu pertanyaannya, Kak, misal tanggungan ASN ada anak yang sudah tamat kuliah, apa bisa digantikan adiknya yang masih sekolah? Itu ya pertanyaan dari user Cimiwiwi. Kalau untuk anak yang udah selesai kuliah, memang harus diupdate ya kepesertaannya menjadi, kalau misalnya di tanggungan mandiri berbayar gitu kan, kita keluarkan dari tanggungan orang tuanya, dan misalnya ada anak keempat atau kelima bisa kita gantikan. Jadi nanti anak keempat atau kelimanya kita update datanya menjadi tanggungan orang tuanya kembali. Dan nanti juga ada berkas yang harus dilengkapi seperti SK, golongan terakhir, kemudian daftar gaji lintang dan KK. Dan itu juga bisa diproses dari aplikasi dari WA Pandawa. Oke, gitu ya Kak. Mungkin tadi ini dari Kak Cimiwi ya. Oke, semoga menjawab ya Kak. Oke, ini makin banyak nih rekan-rekan yang sudah bergabung ya, makin antusias ya untuk tahu dan paham terkait dengan penyelenggaraan program JKN. Kita lanjut ini Kak ya. Dari pertanyaan dari Pak David Planters. Katanya ada bertanya, Pak, untuk pekerja bukan penerima gaji per bulan bisa daftar. Ini mungkin daftar peserta program JKN tentunya bisa Kak ya? Bisa mendaftarkan dari segmen mandiri ya Kak? Mandiri berbayar ya. Mandiri. Kalau memang Bapak misalnya gajinya misalnya dari istilahnya karyawan swasta, biasanya langsung didaftarkan sama
HRD ya Kak, dari perusahaannya langsung memang ya. Betul. Khususnya untuk pekerja yang swasta gitu. Jadi Bapak tidak perlu takut dan ragu jika memang Bapak masih ragu apakah saya sudah terdaftar atau enggak. Silahkan untuk ngecek ya Kak, ngecek status kepesertaannya ya, seperti di kanal-kanal yang sudah kami sebutkan tadi di awal ya Kak. Betul. Apakah sudah aktif atau tidak. Oke, kita lanjut. Ini terima kasih ini juga ya bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti, sudah follow dan juga sudah di-share live kita di sore yang berbahagia ini. Nah Kak, mungkin kita masuk juga ke topik pembahasan di awal tadi terkait dengan hak dan kewajiban dari peserta program JKN. Sebenarnya apa saja sih yang menjadi ketika nih seseorang sudah mendaftar atau sudah menjadi nih peserta dari program JKN, apa saja sih kewajiban yang harus dilaksanakan dari peserta program JKN itu sendiri Kak? Mungkin silahkan Kak. Kewajiban peserta ya, berarti kan untuk kewajibannya di sini ada 7 kewajiban dari peserta JKN. Yang pertama yaitu membayar iuran secara rutin setiap bulannya. Ini untuk peserta mandiri tadi ya. Kan? Kemudian kalau untuk yang pekerja atau penerima upah lainnya itu kan dari perusahaannya memang langsung ya dipotong. Jadi memang ada kewajiban setiap bulan untuk membayarkan iuran. Oke, itu berarti setiap tanggal berapa itu Kak untuk pembayaran pembayaran iuran di peserta program JKN? Dia sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10 ya. Dan juga kami infokan untuk pembayarannya itu BPJS Kesehatan untuk pembayaran pesertaan program JKN itu sudah ada lebih dari 1 juta ya, 1 juta kanal pembayaran iuran JKN yang bisa diakses oleh rekan-rekan baik dari bank, kemudian ada dari bank pemerintah maupun bank swasta, dan juga dari bank daerah, e-commerce dan lain sebagainya. Pokoknya yang makin memudahkan rekan-rekan Salam JKN ini untuk mengakses ataupun untuk membayar iurannya Kak. Dan bukan hanya itu, untuk peserta mandiri yang ingin membayar juga di kanal aplikasi mobile JKN ada satu tools yang sangat istimewa, itu auto debit ya Kak. Auto debit di mana pembayarannya bisa langsung dikonekkan dengan rekening ya Kak. Jadi pembayarannya bisa langsung dipotongkan di setiap bulan yang akan datang gitu kan. Jadi memang mungkin bagi rekan-rekan yang takut nanti mungkin takut terlewat ya Kak, karena mungkin di tengah kesibukannya, di tengah nanti padatnya aktivitas tidak sempat untuk membayarkan ataupun lupa, jadi bisa didaftarkan auto debit itu Kak ya. Oke, kita lanjut Kak. Jadi apalagi kemudian Kak untuk kewajiban peserta JKN itu sendiri Kak? Yang kedua itu mendaftarkan diri dan juga anggota keluarganya ke program JKN. Jadi bukan hanya mendaftarkan diri sendiri, tapi juga anggota keluarganya yang lain. Walaupun misalnya bayi baru lahir seperti yang tadi kan tetap wajib didaftarkan. Atau mungkin udah terlewat 2-3 tahun gitu belum didaftarkan, tapi tetap ada kewajiban mendaftarkan. Gitu. Karena memang kepesertaan program JKN ini wajib ya Kak untuk seluruh rakyat Indonesia gitu tanpa terkecuali. Oke Kak, kita lanjut. Kemudian apalagi ini Kak yang menjadi kewajiban dari peserta JKN itu sendiri Kak? Yang ketiga itu melaporkan jika terjadinya perubahan data. Jadi misalnya ada perubahan di KK, DINIK, kemudian alamat untuk pekerja mungkin ada golongan, pangkatnya berubah, KTP berubah gitu kan tetap harus dilaporkan. Oke, ya, itu nanti berarti yang kita sampaikan di awal berarti untuk pelaporannya juga bisa melalui kanal layanan tatap muka ya Kak. Mungkin ada untuk perubahan nomor HP, perubahan email ya Kak, yang mau dia update itu bisa mengakses layanan kanal tatap muka. Jadi nggak perlu harus datang ke kantor Kak untuk dicoba dulu. Ya nggak perlu misalnya di tengah kesibukannya atau mungkin bekerja dan sebagainya tidak sempat ke kantor, jadi bisa untuk dicoba melalui kanal layanan tatap muka yang sudah disediakan. Oke, kita lanjut nih Kak. Kewajibannya apalagi nih Kak berarti kemudian yang keempat ya, keempat itu menjaga identitas peserta program JKN agar tidak hilang, rusak atau digunakan oleh orang lain seperti itu. Untuk sekarang sebelumnya kan identitasnya ada kartu BPJS ya, kartu KIS itu dan kemudian KTP. Untuk saat ini kita juga bisa menggunakan KTP aja untuk berobat. Jadi itu NIK aja dan itu tidak bisa digunakan oleh bukan pemiliknya dan juga dijaga agar tidak rusak dan hilang. Walaupun sekarang hanya sudah juga bisa menggunakan NIK, tapi kartu yang sebelumnya itu tetap harus dijaga juga.
agar tidak digunakan oleh orang lain. Oh ya, kami infokan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa saat ini BPJS Kesehatan tidak lagi mencetak kartu fisik ya kan? Betul, ya. Karena banyak juga di live kita sebelumnya tuh banyak rekan-rekan yang menanyakan ke kita, apalagi kemarin di tengah musibah bencana ya kan? Ada sebagian yang menanyakan kepada kita bahwa Pak, bahwa kartu kami itu hilang ataupun rusak gitu kan? Apakah bisa untuk cetak kartu baru? Kami sampaikan bahwa memang saat ini BPJS Kesehatan tidak lagi mencetak kartu fisik ya kan? Karena sudah digital kan. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin hilang, jadi nggak perlu lagi datang ke kantor untuk cetak, cukup dengan mendownload dan juga registrasi aplikasi Mobile JKN. Nanti di sana ada menu kartu digital yang bisa dilihat oleh si peserta tersebut, bahkan sampai satu keluarga ya kan. Nanti akan muncul semua di situ. Jadi bisa langsung dilihat di situ itu. Oke. Kita lanjut Kak. Berarti tadi sudah membayar iuran, kemudian mendaftarkan diri, melaporkan perubahan data diri juga, kemudian menjaga identitas. Nah, apalagi nih Kak yang menjadi kewajiban dari peserta JKN itu? Yang kelima ya jadinya ya, menaati prosedur dan ketentuan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Jadi kita itu ketika mau gunakan BPJS Kesehatan itu harus menaati peraturan juga, ketentuan yang sudah berlaku, peraturan-peraturan yang ada, kita ikuti prosedurnya sehingga kita dapat dijamin manfaat ketika menggunakan BPJS Kesehatan. Pokoknya asal sesuai dengan bagaimana aturan yang sudah ditetapkan. Intinya pasti pesertaannya akan tetap bisa terus berlanjut gitu. Betul. Dengan aman gitu kayak tanpa ada terkendala gitu. Oke, kita lanjut nih Kak. Nah di tengah sebelum kita lanjut ke selanjutnya tadi ke hak dan kewajiban, kita sudah bahas di kewajiban tadi. Mungkin untuk sebelum ke hak peserta JKN ini kita jawabin lagi nih Kak komentar yang sudah masuk nih, makin banyak nih rekan-rekan yang makin bersemangat. Oke, kita lanjut nih Kak. Oke, ini ada pertanyaan dari Bang Ahun Bawi. Bertanya nih, untuk buat BPJS keluarga baru bisa? Ini untuk buat BPJS keluarga baru. Mungkin ini yang baru keluarga baru menikah atau kakak baru gitu. Kakak baru mungkin ya. Nah, itu gimana Kaknya? Untuk buat BPJS-nya kemungkinan untuk yang baru mungkin jarang sekarang ya. Tapi kalau memang ada perubahan di data dirinya sehingga dia harus melaporkan atau membuat BPJS yang baru, itu bisa dilakukan dengan membawa KTP dan juga KK ke kantor BPJS terdekat. Dan jika memang pendaftarannya harus ke Mandiri dan harus membawa buku tabungan juga, satu lagi persyaratannya. Jadi bisa ke kantor BPJS terdekat untuk melakukan pendaftaran barunya. Oke, begitu ya. Saya siapa? Bang Ahun ya. Oke, terima kasih Bang sudah bertanya. Kita lanjut nih dari pertanyaan dari Kak Mr. Sally. Mrs. Sally. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Kalau kerja di PT untuk pengurangan anggota apa bisa? Kalau kerja di PT untuk pengurangan anggota apa bisa? Maksudnya perusahaan ini dari sisi perusahaannya atau dari sisi pesertanya ini? Kalau misalnya pengurangan anggota keluarga itu tentu aja bisa ya, sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau misalnya pengurangannya, mohon maaf, kalau meninggal dunia ya harus ada akta kematiannya untuk kita keluarkan dari tanggungan BPJS-nya. Tapi kalau misalnya cerai, itu juga harus dilengkapi dengan akta cerainya untuk kita keluarkan dari tanggungan serta pekerja tersebut gitu. Bisa dikeluarkan asalkan tadi dilengkapi dulu berkas-berkas yang mendukung, berkas-berkas pendukungnya untuk bisa kita keluarkan. Oke, begitu ya tadi Kak Mrs. Sally. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Velia. Ini Kak Velia juga bertanya, Bu, suami saya tidak ada di mobile JKN saya. Nah, itu gimana Kak? Suaminya bisa nggak ada di aplikasi mobile JKN. Silakan Kak. Mungkin di aplikasi yang sama tidak terlihat ya? Iya, tidak terlihat. Ada beberapa kemungkinan. Mungkin si bapak atau suaminya itu berbeda segmen kepesertaannya. Jika berbeda segmen kepesertaan itu tidak akan terlihat di aplikasi yang sama. Misalnya tadi yang didaftarkan menggunakan nik Ibu Velia ya, itu nggak akan terlihat punya suaminya Bu. Nanti solusinya Ibu bisa download lagi menggunakan nik suaminya sendiri, mungkin di HP Bapak itu kan, di HP Bapak sendiri di download menggunakan nik suaminya, jadi baru terlihat Ibu. Tapi kalau
segmen kepesertaan berbeda memang tidak bisa terlihat di aplikasi yang sama. Oke, begitu ya Bu Feli tadi, terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agus Riyadi. Dia juga bertanya, kalau BPJS Mandiri terus meninggal, apa iuran yang dibayar selama hidupnya hangus? Kalau BPJS Mandiri terus meninggal, apa iuran yang dibayar selama hidupnya hangus? Ini mungkin tergantung ya, kalau masih ada tunggakan, tunggakan dan kemudian pesertanya itu meninggal, tunggakannya itu tetap harus diselesaikan terlebih dahulu dia kan? Jadi kalau misalnya, izin jawab ya, kalau misalnya tadi meninggalnya itu udah lama, tapi tidak pernah ada pelaporan, otomatis kan untuk iurannya tetap berlanjut, tetap berjalan. Tapi ketika dilaporkan dengan melampirkan akta kematiannya, kita bisa menghilangkan iuran yang sebelumnya, yang terbuat atau terbaca setelah meninggal pesertanya. Jadi bisa kita hilangkan dengan bukti akta kematiannya. Nah, jadi misalnya nanti ada juga iuran yang sebelum pesertanya meninggal, nah itu tetap wajib dibayarkan, tapi dibayarkan sampai dengan sesuai tanggal kematiannya, sampai situ aja berhentinya gitu. Selanjutnya udah nggak perlu dibayarkan lagi gitu kan, karena udah, mohon maaf, meninggal dunia ya. Gitu ya Pak Agus. Kita lanjut nih, kemudian pertanyaan siapa lagi nih? Dari Bang Wali. Juga bertanya nih, BPJS Mandiri nunggak, gimana maksudnya nih? Apa bisa diubah ke BPJS Desa? Ini mungkin bertanya dari Mandiri yang iuran itu ya, ke BPJS yang istilahnya berarti pesertaannya PBI ya? Ya, APBD tadi ya. Kalau yang dari Mandiri berbayar ke tanggungan pemerintah, kalau di kita kan pemerintah Aceh ya. Kalau ketanggungan pemerintah Aceh untuk setiap tahun itu ada perubahan peraturan ya. Jadi kalau untuk tahun ini sampai dengan bulan Januari itu masih bisa kita alihkan dari segmen Mandiri berbayar ke tanggungan pemerintah Aceh dengan melampirkan 2 persyaratan. Yang pertama, menunggaknya minimal 6 bulan dan sedang akses layanan. Sedang akses layanan bisa sedang rawat inap di rumah sakit atau hanya berobat jalan di puskesmas. Jadi dilampirkan surat dari puskesmas atau rumah sakit tersebut, dan tadi menunggak minimal 6 bulan. Nah, jadi 2 itu nanti dilengkapi berkasnya dan dibawa ke kantor BPJS terdekat. Tapi untuk peraturan setelah Januari ini kami masih belum bisa pastikan mengenai perubahan dari Mandiri ke tanggungan pemerintah Aceh. Jadi kalau bisa ya diurus segera. Oke, begitu ya Bang Wali, terima kasih sudah bertanya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya Kak, kita kembali lagi ke topik pembahasan kita di awal tadi tentang hak dan kewajiban peserta JKN. Kita sudah menyampaikan tadi terkait dengan kewajiban peserta JKN. Jadi apa aja sih yang menjadi kewajiban ketika seseorang mendaftarkan diri sebagai peserta program JKN? Dari kewajiban tersebut ada hak nih yang didapatkan oleh peserta JKN itu sendiri. Nah, apa saja yang menjadi hak peserta program JKN itu? Baik, untuk sebelumnya tadi kewajiban satu lagi sebenarnya. Iya, apa itu Kak? Kewajiban yang terakhir itu melaporkan kepada BPJS Kesehatan apabila ditemukan ketidakpatuhan pemberi kerja. Jadi jika ada pemberi kerja seperti badan usaha yang tidak patuh, itu bisa dilaporkan. Jadi pegawainya bisa melakukan pelaporan ke BPJS Kesehatan. Tadi itu kewajiban terakhir ya. Oke. Baru kita balik ke hak. Hak ya. Oke, silakan Kak. Kalau hak pertama itu hak untuk memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas klinik yang diinginkan saat melakukan pendaftaran, atau boleh juga dilakukan perubahan nantinya. Oke, dan untuk pemilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama ini juga bisa dicek dan juga dicek pertama di aplikasi Mobile JKN. Jadi dicek juga rutin mungkin kepesertaan apakah FKTP-nya itu bisa berubah atau enggak, mungkin jadi bisa dipastikan nih. Makanya kami menghimbau selalu kepada rekan-rekan Salam JKN untuk memiliki aplikasi Mobile JKN atau enggak mengakses layanan WhatsApp Pandawa, karena banyak yang kasus terjadi di lapangan Kak. Peserta ini baru akan kewalahan nanti ketika sakit, nah ketika sakit baru ketahuan bahwa kepesertaan saya tidak aktif, pesertaan keluarga
tidak aktif ataupun jadi baru di situ harus datang ke kantor, harus kewalahan di tengah musibah mungkin yang menimpa keluarga. Makanya kami menghimbau pada rekan-rekan jangan lupa nih untuk rutin mengecek status kepesertaan diri, keluarga dan semuanya. Pastikan semua keluarganya sudah terlindungi ya Kak. Jadi apapun yang terjadi musibah ataupun sakit yang tidak bisa ditebak kapan akan datang. Jadi rekan-rekan Selam JKN akan terlindungi diri dan juga keluarga ya Kak. Betul. Oke, dan juga bagi rekan-rekan kami himbau juga mungkin yang perlu untuk berobat, jadi bisa berobat dari FKTP terlebih dahulu Kak. Jadi ada yang namanya rujukan berjenjang. Betul. Itu dari FKTP. Jadi bagi Bapak Ibu untuk berobat ke FKTP terlebih dahulu, dan jika memang nanti diperlukan indikasi medis, kemudian mengindikasi medis untuk membutuhkan pelayanan ke lebih lanjut, itu baru akan dirujuk ya Kak. Betul. Oke, yang pertama tadi memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Kemudian Kak, apalagi nih yang menjadi hak dan hak dari peserta JKN itu sendiri? Yang hak kedua yaitu mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Fasilitas kesehatan tadi seperti FKTP, juga FKRTL, jadi puskesmas klinik atau rumah sakit. Jadi bagi rekan-rekan ketika memang mengalami keluhan kesehatan bisa langsung berkunjung ke ke FKTP untuk berobat, dan juga ini Kak dari BPJS Kesehatan bukan hanya adanya misalnya untuk ketika dibutuhkan ketika sakit. Kita juga di aplikasi Mobile JKN juga ada yang namanya screening riwayat kesehatan yang bisa diakses. Jadi bagi rekan-rekan untuk bisa mengetahui nih kesehatannya, nanti bisa diakses atau bisa dicoba nih fitur screening riwayat kesehatan ya Kak. Jadi untuk memitigasi resiko penyakit yang akan muncul, jadi bisa diketahui lebih awal gitu ya Kak. Oke. Dan juga bagi rekan-rekan yang juga sudah terdaftar, banyak juga yang bertanya ke kami nih Kak terkait dengan perlindungan kesehatan yang misalnya datang ke rumah sakit, jika ada keluhan atau kendala yang dirasakan itu bagaimana dengan kemana kami harus melapor. Makanya di episode sebelumnya kami juga sudah menjelaskan tentang adanya petugas BPJS yang membantu atau petugas BPJS 1 yang ada di setiap rumah sakit atau Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. BPJS 1 ini siap nih dihubungi oleh peserta terkait dengan adanya keluhan ataupun masukan yang ingin disampaikan mungkin tidak sesuai ya Kak dengan mungkin dari kelas atau hak rawat inap yang mungkin keras obat yang diterima itu bisa untuk dilaporkan di petugas BPJS 1. Nah, untuk dijumpainya di mana, nanti posternya ada di setiap dinding rumah sakit, di setiap nanti banner bisa dijumpai. Oke, kita lanjut Kak. Tadi untuk yang kedua tadi mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan. Nah, kemudian apalagi nih Kak yang menjadi hak dan dari peserta JKN itu sendiri Kak? Untuk hak yang ketiga itu mendapatkan perlindungan data pribadi yang diserahkan kepada BPJS Kesehatan saat dilakukan pendaftaran. Oke. Jadi memang data yang diserahkan kepada BPJS Kesehatan insya Allah akan aman, istilahnya akan dilindungi, misalnya tidak akan disebarluaskan ya Kak? Betul. Oke. Juga ketika dilakukan pendaftaran jika di loket maupun dari WA Pandawa itu di depan kita juga ada ngasih inform consent atau yang harus disetujui oleh peserta. Jadi dibaca dulu persetujuannya, kemudian ada akad syariah ya kalau di Aceh itu dibaca dulu, kemudian baru disetujui dan kita lanjutkan prosesnya. Jadi kalau misalnya ada peserta yang keberatan, berarti kita tidak melanjutkan proses perubahan atau input data tadi seperti itu. Jadi memang semuanya terbuka dan bisa istilahnya diketahui langsung oleh pesertanya sebelum mendaftar. Oke Kak, kita lanjut Kak. Apalagi kemudian yang menjadi hak dari peserta JKN itu Kak? Yang keempat mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi untuk hak dan kewajiban yang sedang kita ini memang karena mungkin bagi rekan-rekan yang pernah datang berkunjung ke kantor mungkin dalam keperluan administrasi BPJS Kesehatan pasti akan dijelaskan ya Kak tentang hak dan kewajiban mungkin yang akan didapatkan gitu ya Kak. Untuk di akhir layanan kami masih ada memberikan flyer kepada peserta yang berkunjung. Di situ juga ada tertulis hak dan kewajiban dan juga kanal-kanal layanan dari BPJS Kesehatan yang bisa dimanfaatkan ya Kak. Betul. Oke, lanjut Kak. Apalagi nih yang menjadi hak dan dari peserta JKN itu sendiri Kak? Yang kelima yaitu menggunakan NIK
nomor induk kependudukan sebagai identitas tunggal Identitas peserta JKN. Oke. Ini yang tadi di awal kita sampaikan juga, Kak, bahwa untuk mengakses layanan kesehatan itu bisa dengan NIK ya, Kak. Betul. Jadi memang selain tadi kartu memang yang sekarang kita tidak mencetak lagi kartu fisik, dan sekarang memang untuk mengakses layanan kesehatan sudah bisa menggunakan apa namanya NIK atau KTP saja ya, Kak. Betul. Oke, yang terakhir nih, Kak, apalagi nih yang menjadi hak dan hak dari peserta JKN itu sendiri, Kak? Yaitu yang terakhir menyampaikan pengaduan, saran dan juga aspirasi baik secara lisan maupun tulisan kepada BPJS Kesehatan. Oke. Ini bagaimana nih, Kak? Mungkin pengaduan berarti apa saja yang menjadi aspirasi dari peserta itu bisa disampaikan langsung ya? Jadi kan kanal untuk pengaduan juga banyak ya. Dari tadi WA juga bisa melakukan pengaduan, dari mobile CKN juga bisa melakukan pengaduan. Jika memang lebih mudah untuk ditelepon juga call center kita juga bisa untuk melakukan pengaduan. Jadi ada banyak kanal lainannya untuk pengaduan, juga untuk saran juga aspirasi untuk BPJS agar lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih banyak nih Kak Jihan yang sudah membahas dari tadi ini tentang hak dan kewajiban peserta JKN. Nah, Kak, kita lanjutkan nih, Kak, ke pertanyaan nih. Makin banyak nih rekan-rekan yang juga sudah bertanya. Mungkin boleh nih Kak Jihan yang bacakan pertanyaannya. Silahkan, Kak. Dari user Candu ya. Iya, Kak. Untuk user Candu di sini pertanyaannya, jika iuran pertama tidak dibayar sama sekali, apa bulan selanjutnya akan ada tagihan iuran? Nah, itu seperti bagaimana? itu ya. Berarti ini untuk kepesertaan yang mandiri berbayar dan untuk iuran pertamanya tidak dibayarkan sama sekali seperti itu. Jadi untuk tagihannya itu kan jika didaftarkan dalam bulan ini kita ada masa administrasi 14 hari. Setelah masa administrasi 14 hari itu nomor virtual akun atau nomor pembayarannya itu akan hangus. Jadi jika dicoba bayar pun setelah 14 hari itu tidak akan bisa lagi. Untuk iurannya akan setelah saya udah hangus tadi dan kemudian dicoba bayar, kan nggak bisa ya. Nah setelah itu iurannya akan nge-stuck di bulan itu aja, akan nge-stuck di bulan yang tidak jadi dibayarkan iurannya tadi. Untuk bulan berikutnya, iya stop berarti di bulan tersebut. Tapi jika mau kembali aktif untuk kepesertaannya, kita update nomor pembayaran atau VA-nya tadi, dan nanti akan kena masa administrasi 14 hari lagi. Nah itu baru nanti bisa dibayarkan setelah 14 hari yang kedua tersebut. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya nih dari Bang Fikar M95. Bertanya, Bang, kalau mau masukin istri ke MJKN gimana? Nah, kalau kepesertaannya harusnya kalau memang sama jenis kepesertaan biasanya akan langsung muncul ya, Kak ya? Langsung muncul. Ini mungkin kalau mau masukin istri ke MJKN, kalau ini gimana nih, Kak? Kalau misalnya seperti yang Mbak Razi sampaikan, kalau misalnya tadi kepesertaannya sama, harusnya muncul di aplikasi yang sama. Tapi kalau misalnya belum muncul juga, dicoba download menggunakan NIK istrinya gitu, baik dengan aplikasi mobile apa namanya apps HP lainnya gitu kan, HP istrinya gitu, atau mungkin di HP yang sama tapi menggunakan NIK istrinya gitu. Tapi lebih baik kalau misalnya istrinya ada HP juga, dari HP istrinya aja sih, jadi nggak usah bolak-balik ya dari NIK bapak dan kemudian NIK ibunya gitu. Oke, begitu ya Bang Fikar. Berarti memang kalau memang jenis kepesertaannya itu berbeda, dia tidak muncul di satu aplikasi gitu, apa di aplikasi yang sama gitu ya? Untuk kartu elektroniknya itu nggak muncul. Cuman kalau kita kan di info peserta itu sekarang bisa melihat di segmen yang sama satu lagi di fitur kartu keluarga. Nah di fitur kartu keluarga itu akan terlihat walaupun beda segmen satu kakaknya akan terlihat. Cuman untuk kartu elektroniknya itu nggak akan terlihat, tapi di info pesertanya itu terlihat untuk satu kakak, ada fiturnya sekarang, cuman itu kartu elektroniknya nggak kelihatan. Oke, begitu ya Kak. Oke, terima kasih tadi Bang Fikar. Kita lanjut nih. Kalau pekerja harian, Bang, ini maksudnya kalau pekerja harian mau daftar. Mau daftar kemana? Seperti itu. Iya, itu gimana Kak? Kalau untuk sendiri ya, untuk pendaftaran sendiri itu kan bisa dilakukan juga ke kantor BPJS terdekat. Itu dia ada pilihannya. Kalau yang kakak di Aceh ya, ketanggungan dari pemerintah atau yang ketanggungan mandiri berbayar. Seperti itu. Jadi bisa dilakukan pendaftaran sendiri. Bisa langsung gitu kan? Bisa datang ke kantor. Iya. Oke, terima kasih tadi. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya.
Oke, ini juga ada pertanyaan dari Bang Yoda. Bertanya untuk ASN kelas 1 naik tingkat kamar inap, bagaimana bayarnya? Oh, mungkin ini upgrade upgrade kamar di saat pelayanan Rawat kesehatan inap ya. rawat inap. Itu bagaimana, Kak? Untuk naik kamar Iya. atau perubahan kelas rawat itu di rumah sakit, jika memang mau pindah kamar ke kamar yang lebih tinggi dari kelas 1 tadi kan, Iya. nanti itu yang dibayarkan hanya selisih naik kamarnya aja. Iya. Jadi dari selisih pembayaran kelas 1 sama yang lebih tinggi VIP Iya. gitu atau VVIP, yang dibayarkan selisih naik kamarnya aja, dan semuanya itu transaksinya di rumah sakit. Jadi Ketika rawat inap nanti. tidak ada misalnya langsung setor ke BPJS gitu kan ya? Itu semua di rumah sakit. Dari memang langsung di vaskesnya, di fasilitas kesehatannya. Begitu ya. Kita lanjutkan nih. Kemudian pertanyaan dari Bang Dirman 3276 bertanya, Pak mau nanya, kalau yang golongan 2A dan 3A apakah sama kelasnya? Ini berarti dari PPU PNS kan? Iya. Pengelompokan itu bagaimana, Kak? Kalau untuk golongan 2 ya, golongan 2 Iya. itu masih di kelas rawat di kelas 2. Kalau golongan 3 dan 4 udah masuk ke kelas 1. Jadi beda kelas 2 dan kelas 3. Jadi golongan 1 dan 2 kelas 2, golongan 3 dan 4 kelas 1. Oke. Jadi memang dia tergantung ini Kak dari tingkatan di Ya, di SK-nya ya, SK-nya. di golongannya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan kemudian dari Bang Kemah lucu nih. Kemah. Menarik namanya ya. Bertanya nih, Bang, kalian kan di BPJS, untuk iuran ditanggung perusahaan atau pribadi? Nah, berarti kalau ini sama dengan pekerja ya Kak? Iya. Pekerja itu bagaimana Kak? Kalau untuk kepesertaan JKN bagi pekerja? Kalau untuk pekerja kita kan swasta ya. Swasta, Kalau swasta itu dia pemotongan dari gaji, pemotongan untuk pekerja itu dia 1% dari gajinya. Jadi ya untuk pekerja itu memang sudah ada langsung pemotongannya. Jadi bukan bayar pribadi, langsung dari gajinya dipotong. Ya, karena memang setiap pekerja itu wajib didaftarkan kepesertaan program JKN oleh istilahnya badan atau perusahaan atau badan usaha ataupun tempat dia bekerja itu sendiri ya Kak, karena memang itu wajib. Kewajibannya. Oke. Jadi makanya tadi di awal disampaikan juga tadi yang kewajiban ya Kak. Iya. Jadi jika memang rekan-rekan mengetahui ada istilahnya pekerja yang tidak atau badan usaha kemudian perusahaan yang tidak patuh yang tidak mendaftarkan pegawainya kepada program JKN, itu boleh dilaporkan gitu ke kami. Terima kasih ya Bang. Tadi kita lanjutkan dari Kak Eliza nih juga bertanya, Kak, saya sudah 3 kali daftarkan dari Mandiri ke PBI, tapi belum aktif juga. Kenapa ya Kak? Ada anak kecil yang belum masuk, yang kecil belum masuk. Anak yang kecil belum masuk. Kak, saya sudah 3 kali daftarkan dari Mandiri ke PBI, tapi masih belum aktif juga. Kenapa ya Kak? Anak yang kecil belum masuk. Nah, itu untuk sepertinya dari Ibu Eliza ini mungkin saat ini kepesertaannya sudah PBI. Iya. Dan anaknya yang paling kecil yang belum masuk ya. Iya. Saya tangkapnya seperti itu ya. Kalau memang anaknya memang belum terdaftar dan ibu sudah terdaftar sebagai PBI, kan itu bisa dicek juga dari aplikasi mobile JKN ya untuk kepesertaan, segmen kepesertaan ibu, itu bisa lapor Bu ke kantor untuk penambahan anggota keluarga. Jadi hanya membawa KK dan KTP, kita tambahkan anggota keluarganya. Tapi kalau ibunya masih di Mandiri dan belum aktif yang tanggungan pemerintah, berarti kita alihkan segmen dari tanggungan Mandiri tersebut ke tanggungan pemerintah, sama KK KTP juga Ibu. Boleh dicek lagi dari aplikasi mobile JKN atau WA Pandawanya. Menggunakan nick anaknya Bu. Siapa tahu memang udah masuk ya. Dicek dulu lagi aja Bu. Oke. Gitu ya Kak, tadi kita lanjutkan. Oke, ini bagi rekan-rekan juga jangan lupa nih di follow akun kami bagi yang belum follow, dan juga di share nih agar semakin banyak yang paham, yang tahu terkait dengan misalnya informasi yang kita sharing di sore yang berbahagia ini ya Kak. Kita lanjutkan nih. Kemudian ada pertanyaan dari user nih. Saya seorang PNS. Pertanyaan terpotong. Mungkin boleh dibacakan Kak? Dari user. Oke, user. Saya seorang PNS menanggung BPJS istri, tetapi kenapa
Istri saya sebagai tenaga P3K. Tenaga P3K juga bayar BPJS. Nah, berarti ini sama-sama pekerja yang menerima gaji dan kemudian dua-duanya dipotong. Itu bisa dijelaskan nggak kenapa mungkin? Iya, untuk pekerja itu mau dia PNS, TNI Polri atau swasta pun, misalnya ibu, istri dan suami sama-sama bekerja, otomatis kan ada potongan. Dua-duanya ada potongan di gaji. Ibu di istrinya potongan 1%. Di suami juga ada 1%. Kenapa seperti itu? Karena dua-duanya penerima upah, dua-duanya itu pekerja. Dan ada gaji yang dibayarkan tiap bulannya, yang diterima tiap bulannya, sehingga sama-sama pekerja itu ada potongannya. Jadi mau satu keluarga pun, jika dua-dua orang bekerja, tetap masing-masing dia menanggung sendiri. Kami infokan juga bahwa memang jika banyak juga nih Kak yang bertanya ke kita, misalnya karena saya bekerja, di gajinya saya dipotong, kemudian tunjangan dan ada tanggungan istri, kemudian si istri juga dipotong untuk tanggungan si suami juga. Karena memang kewajiban kepesertaan JKN ini wajib untuk seluruh pekerja, gitu. Memang diwajibkan bagi seluruh pekerja, gitu, tanpa terkecuali. Jadi bagi rekan-rekan yang memang bekerja, istrinya kemudian bekerja, mungkin dan anaknya juga nanti bekerja, itu memang wajib untuk menjadi peserta dari program JKN, karena memang itu aturan yang sudah dibuat dan juga sudah diterapkan oleh pemerintah, gitu ya kan? Karena kita BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik itu pastinya akan melaksanakan setiap yang sudah menjadi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu. Oke, begitu ya Bang Yusr, semoga menjawab. Terima kasih sudah bergabung di live kami di sore hari ini. Oke, kita lanjutkan nih dari Bang David Rapi Aceh. Bertanya, daftar BPJS Desa apa syaratnya? Ini mungkin untuk BPJS kesalahan PBI ya Kak? Untuk PBI. BBU ya. Kalau untuk PBPU Pemda tadi untuk sampai dengan bulan Januari ini pendaftarannya bisa melakukan KK dan KTP. Melampirkan KK dan KTP itu bisa langsung ke kantor BPJS terdekat, itu untuk yang di Aceh ya. Kemudian untuk yang PBI sendiri itu kan tanggungan dari pemerintah pusat yang dibayarkan dari APBN. Jadi itu pendaftarannya harus melalui kantor kecil dari desa. Jadi pelaporannya itu dari desa yang merekap datanya, nanti mereka yang akan memberikan data tersebut ke Dinas Sos dan seterusnya gitu. Jadi kalau APBN atau yang PBI tersebut didaftarkan dari desa, tapi kalau yang PBPU Pemda untuk sampai dengan akhir Januari ini bisa dilaporkan ke kantor BPJS terdekat menggunakan KK sama KTP aja. Oke. Begitu ya Pak. Tadi siapa tadi bertanya? Sudah, ini kita lanjutkan. Ini ada juga pertanyaan dari Bang Sukses Jaya Abadi. Bertanya, BPJS Mandiri saya sudah menunggak, katanya ada pemutihan, apa benar? Nah, terkait dengan tunggakan kemudian pemutihan ini, mungkin saya infokan ya bahwa sampai saat ini BPJS Kesehatan terkait dengan aturan tersebut atau kebijakan tersebut masih dalam proses berjalan pengkajian gitu, jadi belum ada memang penerapan terkait dengan aturan tersebut, jadi memang belum ada. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin ada tunggakan, yang mungkin ada sedikit agak kewalahan nih untuk menanggung tunggakan yang sudah ada, jadi BPJS Kesehatan juga sudah ada yang namanya fitur rehab, ya, ada yang namanya fitur rehab yang bisa program rehab atau rencana pembayaran iuran pembayaran iuran bertahap yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan Salim JKN dan juga rekan-rekan program JKN. Jadi di program rehab tersebut nanti tunggakan yang sudah ada itu bisa dicicil gitu. Jadi memang memudahkan bagi rekan-rekan. Jadi memang untuk yang tadi di awal disampaikan terkait dengan program pemutihan itu memang belum dilaksanakan gitu ya Kak. Mungkin ada tambahan dari Kakak? Untuk saat ini kan masih belum ada teknisnya ya, jadi belum bisa. Memang belum ada ininya. Belum jalan lah. Oke. Begitu ya Bang tadi siapa, terima kasih banyak sudah ini. Kita lanjutkan. Kemudian dari Kak Anna ini juga bertanya. Kenapa suami dan istri saya sama-sama PNS harus bayar masing-masing iuran BPJS, tidak menjadi tanggungan salah satu aja? Ini tadi juga di awal juga kita sampaikan ya Kak, bahwa memang seluruh pekerja itu wajib untuk menjadi peserta program JKN karena memang aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu ya Kak Ana. Kak Ana nggak perlu takut nih, mungkin karena di BPJS ini dengan sistem gotong royong, jadi memang bagi kita yang merasa mampu untuk membayar iuran, jadi iuran kita tidak akan sia-sia, jadi akan dibantu atau dialihkan untuk membantu sesama rekan-rekan ataupun peserta lain yang kurang mampu ya Kak. Peserta lain yang kurang mampu. Jadi
hitung-hitung ini seperti konsep bersedekah ya, bersedekah. Jadi bagi yang sehat membantu yang sakit, dan juga yang mampu membantu yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan berkualitas dan juga gratis dan tidak membebankan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Begitu ya Kak Ana. Terima kasih sudah join di live kami. Kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Ini juga banyak Kak yang bertanya terkait dengan tadi sempat ada beberapa saat mengambil itu ya. Ya, saya mengambil fasilitas kesehatan juga harus sesuai dengan perangkat masing-masing, padahal double potong iurannya. Oh, ini pertanyaan tambahan dari Bu Ana nih, saat mengambil fasilitas kesehatan juga harus sesuai pangkat masing-masing, padahal double potong iuran. Ini maksudnya? Saya izin jawab. Mungkin kalau dari Ibu Ana ya, kemungkinan yang mengambil fasilitas kesehatan juga harus sesuai pangkat masing-masing. Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama itu tidak diwajibkan mengambil atau memilih ke satu tempat yang sama gitu ya. Kecuali mungkin untuk TNI Polri untuk pekerjanya, mungkin bapaknya, suaminya itu pekerja TNI atau Polri, itu memang harus terdaftar di satkernya, satker masing-masing gitu kan. Dan untuk kita lakukan perpindahannya pun untuk TNI Polri tadi harus disertai dengan surat pindahnya atau surat tugasnya, baru bisa kita pindahkan. Jadi dari aplikasi mobile JKN itu tidak bisa kita lakukan pemindahan untuk TNI Polri. Jadi yang wajib di satker tertentu itu TNI Polri gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain, PNS atau swasta atau PPU yang lain itu dibebaskan mau pilih ke FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana aja, mau puskesmas mau klinik. Hak kelasnya. Kalau untuk hak kelas rawat yang berbeda, misalnya suaminya tadi di kelas 1, kemudian nanti istrinya di kelas 2 gitu. Kalau untuk berbeda seperti itu, kita bisa linkkan atau kita bisa hubungkan hak kelas rawat istri dan suami. Jadi nanti bisa memakai kelas rawat yang tertinggi seperti itu ketika dirawat inap di rumah sakit. Dan untuk anak-anaknya memang diwajibkan didaftarkan ke kelas rawat yang tertinggi. Jadi anaknya sama orang tuanya gitu ya, mendapat kelas rawat yang tertinggi juga. Oke, gitu ya. Ini makin banyak nih yang rekan-rekan yang join dan juga bertanya nih. Mungkin nanti kami juga mohon maaf bagi rekan-rekan yang mungkin yang pertanyaannya terlewat atau mungkin tidak kami jawab karena mungkin pertanyaannya sama ya Kak, mungkin sudah terjawab di sesi ini dan juga mungkin kita jawab beberapa lagi nih Kak di penghujung ini. Nah, yang bertanya terkait dengan tadi ada beberapa juga yang lewat terkait dengan BSU. Mungkin ada yang bertanya tadi kan dengan pencairan BSU bahwa memang BPJS Kesehatan itu BSU itu bukan merupakan program dari BPJS Kesehatan, itu program dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami dua badan hukum yang berbeda gitu. Jadi mungkin terkait dengan itu bisa ditanyakan langsung ke BPJS Ketenagakerjaan gitu. Oke, kita lanjutkan nih, ada pertanyaan dari Pak Anwar, cara aktivasi BPJS. Mungkin ini cara aktivasi daftar atau ini bagaimana mungkin? Aktivasi mungkin sebelumnya sudah pernah aktif kemudian nonaktif ya. Nonaktif mungkin. Untuk segmen kepesertaannya kan syarat untuk beberapa segmen itu beda ya. Kalau segmen dari PNS tadi, PNS tersebut dilampirkan SK golongan terakhir daftar gaji lintang KKKTP itu untuk kita aktivasi. Kalau misalnya ke Mandiri tadi kita aktivasi menggunakan KKKTP kemudian buku tabungan. Kalau untuk pendaftarannya, tapi kalau yang tanggungan pemerintah, KK dan KTP aja untuk saat ini, seperti itu. Jadi ya sesuai dengan segmen kepesertaannya, beda persyaratannya. Oke, kita lanjutkan. Ini juga ada pertanyaan dari Bang Rida Abdika. Kalau sama-sama pegawai kontrak BPJS-nya gimana Pak? Ini tadi ini mungkin terkait dengan kepesertaan tadi mungkin ya? Ini sama sepertinya. Iya, kalau sama-sama pegawai kontrak BPJS gimana Pak? Kalau untuk kepesertaannya nih mungkin kan pertanyaannya. Nah kalau memang pegawai kontrak sama juga seperti yang kita sampaikan tadi. Iya, kalau misalnya kelas rawatnya ada yang lebih tinggi berarti bisa nanti kita hubungkan suami istrinya dan untuk anaknya didaftarkan ke kelas rawat tertinggi sama seperti yang tadi. Dan jika memang perusahaannya menanggung ya, jadi memang harus dipastikan lagi perusahaannya mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan. Oke.
Oke, kita lanjutkan pertanyaan. Kemudian oke, ini juga ada pertanyaan dari Bang CZQ. Bu, saya KTP saya di Lok Sumawe, tapi sekarang lagi domisili di Tanjung Balai, Karimun. Berarti ini mungkin berobat di luar apa namanya? Domisili. Itu bagaimana, Kak? Untuk kepesertaannya, jika tanggungan dari pemerintah Aceh itu mohon maaf tidak bisa digunakan di luar Aceh ya. Tapi kalau kondisi emergensi darurat itu bisa ditanggung, bisa tetap digunakan tanggungan dari pemerintah Acehnya. Cuman kalau untuk rawat jalan kemudian ngambil rujukan itu kan harus ke FKTP yang terdaftar. FKTP yang terdaftarnya itu kan di Aceh, tidak boleh di luar Aceh kan. Nah itu mohon maaf tidak bisa dilanjutkan berarti perobatannya. Tapi kalau emergensi darurat itu bisa digunakan. Oke, jadi memang teman-teman atau rekan-rekan tidak perlu takut jika memang dalam kondisi membutuhkan, itu bisa dipakai di luar domisili untuk berobat di fasilitas kesehatan. Gitu ya, Bang atau Kakak CZQ. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Hashimah Putri. Bertanya kalau BPJS Mandiri kelas 1, 2, 3 apa masih berlaku sekarang, Bang? Nah, kami infokan bahwa sampai saat ini terkait dengan apa namanya kelas rawatan itu memang masih berlaku ya, masih ada. Jadi memang belum, istilahnya belum ada aturan baru yang menjelaskan terkait dengan penghapusan dari kelas rawatan. Jadi memang sampai saat ini masih BPJS Mandiri masih ada di kelas 1, 2, dan 3. Dan juga untuk apa namanya rujukan juga masih diterapkan terkait dengan bahwa aturan rujukan berjenjang. Jadi memang dari FKTP terlebih dahulu, kemudian dari rumah sakit apa namanya FKRTL, kemudian baru dari tingkat D, C, B, kemudian baru ke A. Jadi memang sesuai indikasi medis yang ditentukan oleh dokter. Jadi rekan-rekan tidak perlu takut jika memang ingin berobat, boleh langsung datang dari FKTP terlebih dahulu. Jika memang nanti diperlukan rujukan pasti akan diberikan oleh dokter sesuai dengan indikasi medis. Nah mungkin Kak di penghujung waktu ini kita tak terasa sudah berada di penghujung waktu. Kita juga coba menjawab juga beberapa pertanyaan terakhir nih dari Bu Dewi Atta. Bertanya, di JKN Mobile kode referral itu apa diisi ya? Ya Ibu. Kalau kode referral itu kayaknya dari untuk login ini kayaknya Kak, untuk login. Kode referral kayaknya opsional ya? Iya opsional, bisa dilewatkan. Bisa dilewatkan. Karena kan kode referral itu didapatkan dari mobile JKN dari mobile lainnya. JKN juga ya kan? Dari yang sudah terdaftar mobile JKN itu ada kode referral, bisa dibagikan ke peserta baru yang belum ada mobile JKN. Jadi nanti masuk poinnya ke peserta yang membagikan kode referral tersebut. Tapi kalau misalnya untuk pendaftaran baru itu bisa dilewatkan. Oke. Iya, bisa tidak isi, bisa dilanjutkan terus gitu ya. Oke, ini mungkin kita jawabkan pertanyaan yang terakhir. Ada pertanyaan dari Bang Muhammad Ridwan juga bertanya nih, kalau Kak kalau sudah lupa akun tetap tidak bisa, kendalanya apa ya Kak? Ini mungkin pas login ke aplikasi mobile JKN ya Kak. Kalau sudah lupa akun tetap tidak bisa, kendalanya apa ya Kak? Berarti kemungkinan lupa password tadi ya. Berarti ada kemungkinan nomor HP-nya tidak sesuai atau emailnya belum terinput di sistem kami. Bisa juga dilakukan update dari WA Pandawa. Jadi update dulu aja Ibu atau Bapak tadi ya dari WA Pandawa. Kemudian setelah selesai administrasi di Pandawanya bisa lanjut ke mobile JKN kembali. Oke, jadi update nomor HP tadi atau email untuk ketika kita masuk kan ada fitur lupa kata sandi. Jadi tinggal lupa kata sandi, masukkan nick Bapak dan nanti verifikasi ke SMS atau email setelah dilakukan update. Oke, siapa tahu mungkin dari data dari Bapak mungkin ada yang sudah berbeda atau sudah berubah kan, jadi mungkin bisa diupdate terlebih dahulu. Nah, tak terasa nih Kak, kita sudah di penghujung kegiatan. Antusias dari rekan-rekan Salam JKN sungguh luar biasa, mungkin tidak bisa kita bacakan semuanya. Namun Kak, nih di sesi terakhir nih closing statement nih dari Kak Jihan terkait dengan tema kita di sore hari ini tentang hak dan kewajiban peserta. Silakan Kak. Iya, untuk Bapak Ibu semua yang telah menonton live kita hari ini, untuk
Bapak Ibu kan ada hak dan kewajiban ya yang selaku peserta BPJS Kesehatan. Jadi itu mohon dibaca kembali, kemudian diingat-ingat dan juga bisa dilakukan mungkin mencari informasi lebih lanjut ya. Mencari informasi lebih lanjutnya nggak harus ke kantor kita, bisa dari kanal layanan WA dan juga dari mobile JKN tadi atau juga ada dari website kita ya, bisa BPJS Kesehatan. Nanti juga ada dari kanal media sosial kami, dari TikTok, Salam JKN ya juga ya, atau dari official BPJS Kesehatan, juga ada dari Instagramnya. Jadi kita harus sering baca-baca Ibu ya, sering update berita yang sebenarnya gitu ya, yang benar-benar sebenarnya dan bukan hoax. Jadi dicek dari kanal-kanal layanan yang resmi seperti itu. Oke nih, terima kasih Kak Jan atas closing statement-nya. Kami tambahkan juga terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah join dan sudah setia nih setiap program BPJS On Air yang kami adakan di setiap minggunya. Terima kasih banyak yang sudah join, sudah memfollow, sudah istilahnya menyukai, men-share kegiatan kita di sore yang berbahagia ini. Kami juga ingatkan kepada rekan-rekan jangan lupa nih untuk memfollow akun Instagram BPJS Kesehatan Kantor Cabang Losmawi di Instagram, di TikTok, karena akan kita share setiap informasi nanti terkait dengan penyelenggaraan program JKN. Nah, untuk kegiatan BPJS On Air ini juga akan kita laksanakan rutin. Jadi bagi Bapak Ibu silahkan untuk standby, untuk stay agar tidak terlewat nih. Setiap kita mengadakan kegiatan BPJS On Air. Bagi rekan-rekan juga jangan lupa untuk terus memanfaatkan kanal-kanal layanan untuk tatap muka yang disediakan oleh BPJS Kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN dan WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 165 dan juga di call center 165. Dan jika ada yang mungkin perlu tadi kami sampaikan di rumah sakit, boleh menghubungi petugas BPJS 1 ya kan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan di sore yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu dan mohon maaf atas segala bentuk kesilapan, kesalahan dan pertanyaan yang mungkin terlewat. Akhir kata, saya Muhammad Barazi dan Kak Jihan Atika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Jihan.